Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmati Nasrul dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul penelitian. Nah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh saudari kita Yardayanti Zahra. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari kata research adalah mencari kembali. Adapun pengertian penelitian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Farson 1946, penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang kedua, menurut John 1949, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Yang ketiga, menurut Hilway 1956, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Yang keempat, menurut Whitney 1960, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Materi selanjutnya yaitu makna dari kata penelitian. Yang pertama, ada rasa ingin tahu dari manusia terhadap sesuatu. Yang kedua, ada sesuatu atau masalah. Yang ketiga, ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah. Yang keempat, ada hasilnya, seperti mencapai kebenaran atau kesimpulan dari suatu masalah. Materi selanjutnya yaitu ketentuan penelitian. Ada 5 ketentuan dalam penelitian. Yang pertama, berupa kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, menunjukkan dimensi, tempat, waktu, kecenderungan atau trends. Yang keempat, keterangan dimensi subjek atau pada siapa hal itu terjadi, lebih spesifik, lebih baik. Yang kelima, spesifikasi atau keunikan. Masalah penelitian ini hindarkan dari sesuatu yang sudah diketahui atau ditemukan orang lain. Materi selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif terbagi atas 4. Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, menguji hipotesis. Yang ketiga, pemikiran deduktif. Yang keempat, pengumpulan referensi atau informasi ilmiah. Materi selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terbagi atas 4. Yang pertama, tujuan pemahaman. Yang kedua, merumuskan konsep. Yang ketiga, pemikiran induktif. Yang keempat, pengamatan yang penting perubahan dari waktu ke observasi. Materi selanjutnya yaitu syarat penelitian. Syarat penelitian ada 3, yaitu pertama, sistematis. Penelitian harus dilaksanakan menurut pola tertentu, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, terencana. Suatu penelitian dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, ilmiah. Harus mengikuti konsep ilmiah, artinya mengikuti orang yang telah Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kriteria penelitian. Terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah
pelaksanaan penelitian harus dirancang secermat mungkin. Yang kedua, si peneliti harus mempunyai keahlian. Yang ketiga, topik penelitian harus efektif. Yang keempat, memerlukan kehati-hatian dan kesabaran. Yang kelima, berkepentingan untuk menentukan hal-hal yang baru dalam bidang tertentu. Yang keenam, memerlukan alat dan prosedur pengumpulan data yang cermat. Materi selanjutnya yaitu tujuan pokok penelitian, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah eksploratif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang bertujuan menentukan hal atau pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu yang tertentu. Yang kedua, verifikatif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran sesuatu atau pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga, pengembangan. Tujuan penelitian jenis ini adalah melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang telah ada. Yang keempat, tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Terbagi atas 2. Yang pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Contohnya, pengaruh pemberian stimulus terhadap respon atau respon pada binatang. Hasil penelitian ini kemudian diterapkan pada manusia. Misalnya pengaruh pemberian insentif terhadap perilaku kerja. Yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, efektif, dan efisien. Contohnya, pengaruh traktorisasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kepuasan kerja. Materi selanjutnya yaitu jenis penelitian menurut metode. Yang pertama adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan atau tidak ada perubahan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian dengan menggunakan penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas karena fenomena sukar dimanipulasi. Yang ketiga adalah penelitian percobaan. Penelitian percobaan adalah penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Yang keempat adalah penelitian naturalistik. Jenis penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami, di mana peneliti adalah instrumental kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trimulasi dan yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kelima adalah penelitian polisi. Penelitian polisi dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator atau pengambil keputusan pada suatu organisasi. Marzak mendefinisikan polisi adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penyelidikan atau penelitian dalam konteks usaha yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta kinerjanya. Biasanya desain dilakukan oleh praktisi yang menganalisis data untuk mengingatkan mutu praktik mereka. Penelitian tindakan dapat dilakukan dalam satu tim atau oleh perorangan. Penelitian tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang aktual. Yang ketujuh adalah penelitian evaluasi. Penelitian ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah diterapkan. Yang kedelapan adalah penelitian sejarah. Berkenan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu, sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian. Yang kedelapan adalah penelitian sejarah. Berkenan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenan dengan kejadian itu. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis. Data diperoleh sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Penelitian menurut tingkat eksplanasi ada 3, yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk yang terakhir adalah penelitian asosiatif atau hubungan.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian menurut data ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah jenis kualitatif atau data berbentuk kalimat. Nah, untuk yang kedua adalah jenis kuantitatif atau data berbentuk angka. Untuk yang terakhir adalah gabungan antara bentuk kalimat dan bentuk angka. Jenis-jenis hipotesis ada 3, yaitu yang pertama adalah hipotesis nol atau hipotesis nihil, hipotesis yang dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Nah, untuk yang kedua adalah hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan diberi lambang dengan HA atau H1. Dan yang terakhir adalah hipotesis statistik. Hipotesis pernyataan dalam bentuk lambang-lambang statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Ada 4 macam metode penelitian, yaitu yang pertama metode filosofi adalah suatu penelitian dengan dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan mendasar. Nah, metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan. Metode historis adalah metode pemecahan masalahnya menggunakan data-data masa lalu. Nah, untuk yang terakhir, metode eksperimen adalah menggunakan metode dalam pemecahan masalahnya dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. Kriteria masalah dalam penelitian ada 3, yaitu yang pertama adalah mempunyai kontribusi teoritis dan praktis. Nah, yang kedua adalah mempunyai derajat keunikan dan keaslian. Dan untuk yang terakhir adalah melakukan penelitian memerlukan waktu, biaya, sarana, dan prasarana. Konsep dasar penelitian ada 3, yaitu ada konsep, ada konstruk, ada variabel. Nah, apa sih konsep? Konsep adalah suatu istilah terdiri dari satu kata lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap dunia yang berlaku umum. Sedangkan konstruk dan konsep adalah sama. Yang membedakannya adalah konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur atau dihitung. Nah, untuk yang terakhir adalah variabel. Nah, variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Konsep-konsep dasar penelitian. Yang keempat adalah hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Yang terakhir adalah pengukuran. Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Tahap-tahap penelitian. Yang pertama, memilih masalah atau topik penelitian. Setiap melakukan penelitian harus mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Peneliti diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah atau sedikit-sedikitnya menutup celah yang terjadi. Yang kedua, studi pendahuluan. Studi pendahuluan dalam suatu penelitian perlu dilakukan agar peneliti dapat memahami topik atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mempersiapkan rencana selanjutnya. Ketiga, cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesisnya nanti. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. Yang keempat, menentukan teori. Dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting. Bila teori yang digunakan tidak relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, dapat mengakibatkan hasil dari penelitian tersebut tidak optimal. Yang kelima, cara merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Yang keenam, memilih pendekatan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, kebutuhan pemahaman yang benar dalam menggunakan pendekatan, metode ataupun teknik untuk melakukan penelitian merupakan hal yang penting.
agar dapat dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, operasionalisasi konsep penelitian. Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis penelitian. Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam suatu penelitian adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Kesembilan, pengolahan data. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal pengolahan data, yaitu entry data atau masukkan data ke dalam tabel, dan melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan memasukkan data. Yang ke-10, analisis dan interpretasi data. Data mentah yang telah dikumpulkan dan diolah tidak ada gunanya apabila tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dan yang terakhir, membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah analisis data dibuat, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan. Hubungan antara statistik dengan penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian. Yang keempat, alat untuk analisis data penelitian. Akhir kata, tidak ada yang lebih indah dari senyuman yang berjuang dari air mata. Demi Lovato.